Ciri khas David, vokalis Naif Band ini adalah ia selalu memakai kacamata ketika sedang menyanyi maupun dalam kehidupan di masyarakat. Tidak sedikit yang menyangka itu memang kacamata minus. Gue sih nggak pakai kacamata. Cuma manggung pertama banget. Gue manggung pakai kacamata. Terus-terusannya gue pakai kacamata terus. Sejak saat itu, meskipun sampai sekarang matanya normal, tapi kalau tidak memakai kacamata... Baru sekali ini loh kami melihat Tamara Geraldine bertawakal, biasanya apapun ditertawainya. Entah di mana Tamara digigit nyamuk pembawa penyakit demam berdarah itu. Mungkin di rumah. Kemungkinan sih emang di rumah ya, karena kan pasca banjir di belakang rumah tuh tetangga emang rumahnya jadi di abandon gitu aja, gitu dibiarin gitu sama mereka. Jadi di situ emang rawan lah kalau buat sarang nyamuk. Ya bukannya nggak mungkin dari sana ya nyamuknya agak-agak itu singgah gitu, kan namanya juga urban legend kan ya. Di rumah sakit, Tamara ditemani keluarganya. Tapi kami tidak melihat suaminya yang orang Vietnam itu. Nggak usah lah, dia nggak usah nginep di sini. Iya soalnya kan tugas ini cuma bayarin rumah sakit aja gitu. Jadi tidurlah yang enak di rumah. Habis itu bayar gitu tagihannya. Sakit kepala yang hebat, itu dialami penderita penyakit demam berdarah. Makanya Anda jangan sampai kena. Baru beberapa saat di rumah sakit, kulit Tamara sudah ditusuk jarum infus di sana-sini. Kemarin yang pertama di sini. Habis itu yang kedua di sini. Ntar malam ambil lagi, nggak tahu di mana lagi. Terus ini infus. Ini keberapa ya? Kalau nggak ketiga, ketiga kali ya. Ini. Tapi ini juga udah dicampur sama obat pusing saking di mana udah teriak-teriak kesakitan, sakit banget tapi kepala aku mau pecah. Kami tidak tega lagi melanjutkan wawancara dengan Tamara Geraldine. Ia tampak sangat kesakitan. Yang ia inginkan cuma satu, cepat bisa pulang. Kalau disuntik, diambil darah aku nggak takut. Aku cuma ini aja, takut nggak bisa pulang cepet kalau cuma disuntik-suntik bodoh lah. Berikut ini kita beralih ke kacamata. Objek wawancara kami adalah David, vokalis Naif. Ciri khas David, vokalis Naif Band ini adalah ia selalu memakai kacamata ketika sedang menyanyi maupun dalam kehidupan di masyarakat. Tidak sedikit yang menyangka itu memang kacamata minus. Gue sih nggak pakai kacamata. Cuma manggung pertama banget. Gue manggung pakai kacamata. Terus-terusannya gue pakai kacamata terus. Sejak saat itu, meskipun sampai sekarang matanya normal, tapi kalau tidak memakai kacamata, David merasa tidak lengkap. Giliran gak ada kacamata gue pusing banget. Maksudnya kayak ini kayak apa sih? Tadinya sih sebenarnya buat nutupin malu gitu. Maksudnya gue nggak mau ngeliat audiens, gue bodo amat, jadi gelap gitu. Jadi gue di alam gue sendiri gitu. Gue kalau manggung jadi nggak perlu ngeliat penonton lah tadinya. Tapi lama kelamaan gue jadi terbiasa dan nggak, jadi udah kayak jimat gue gitu. Kemudian David melepas kacamatanya. Ia hendak menunjukkan tidak ada cacat di matanya. Ini sekaligus untuk menjawab para penggemar Naif yang tidak sedikit bertanya-tanya mengapa David selalu berkacamata. Iya, dia cuma ingin berkacamata, itu saja. Kalau kamu beruntung, di tukang loak kacamata kamu bisa menjumpai David. Di sana ia suka mencari kacamata tua. Justru yang udah bekas, udah old fashion banget, udah punya ibu-ibu apa bapak-bapak zaman dulu aja yang nawarnya juga saya enak hati aja, berapa nih Pak? Segini-gini. Ya udah segini aja. Ya udah deh, ambil deh. Kacamata yang dipakainya ini sudah 2 tahun. Itu termasuk awet karena tidak gampang jatuh dan pecah sewaktu ia menyanyi. Pokoknya yang kalau digini-giniin nggak jatuh-jatuh deh. Kalau frame lebar kan kalau manggung jijingkrakan pasti jatuh. Jadi ini kalau gini nggak jatuh-jatuh, lumayan enak deh. Di dalam tas kecil ini ada beberapa kacamata yang dibawanya. Gunanya untuk jaga-jaga bila diperlukan. Di sini cuma ada 3 biji gitu. Gini. Dan ada ini juga kumis palsu. Kumis palsu itu dipakainya agar lebih cocok dengan kacamata-kacamata tua yang dimilikinya. Pemirsa, saya mempunyai sebuah kabar yang menurut saya bagus. Tidak percaya? Simak saja yang ini. Hadiah ulang tahun yang indah.
Barangkali inilah yang dapat digambarkan pada saat ulang tahunnya dan Yati berlangsung pada hari Rabu 17 April yang lalu. Penyanyi melankolis yang baru saja menikah dengan Farhad Abbas tanggal 21 Maret 2002 ini diberitakan tengah mengandung 2 bulan. Udah pengen punya anak dia dari Yati. Iya biasa dia juga gitu. Udah deh cepetan dia punya anak. Alhamdulillah aja lah. Amin aja Amin gitu. dah. Amin. Kalau orang ngomong gitu ya amin alhamdulillah. Mudah-mudahan aja gitu. Berarti ini adalah anak kedua Nia yang sebelumnya telah dikaruniai seorang putri, Olivia Natania, dari perkawinan pertamanya dengan Muhammad Hisham. Bagi Oi yang kini telah berusia 10 tahun, tentu saja ini jarak yang cukup jauh untuk memiliki seorang adik. Tapi bisa juga karena telah lama menjadi anak tunggal, kehadiran calon adik menjadi momen baru yang sangat ia nantikan. Iya, Oi sih dari dulu sebetulnya ya kalau lihat anak kecil gitu loh, Oi seneng ya. Kalau sekarang ini ya terserah mamahnya aja gitu loh. Lantas, bagaimana dengan Nia sendiri? Apakah ia siap mengurangi kegiatan-kegiatannya bila kehamilannya semakin membesar kelak? Ya kalau kegiatan sih udah pasti ya agak berkurang gitu loh. Apalagi kalau keadaan hamil gitu loh. Beberapa waktu yang lalu, kabut memang membayangi pernikahan Nia dan Farhad. Berita yang mengabarkan Farhad pernah menikah sebelumnya hingga saat ini masih belum tuntas. Dari awal kan saya katakan tidak ada masalah, Di tidak ada antara masalah kita. antara kita gitu kan. Nah, terus orang kan menilai sendiri. Jelas kan kita tidak nipu orang gitu ya. Kalau ada pun niat orang ingin mengacaukan rumah tangga kami, ingin menghancurkan itu, kami sih nggak masalah dan tidak ada perasaan hancur, tidak ada perasaan digoyang atau perasaan apa, tetap bahagia gitu sampai sekarang. Ya, yang jelas dalam hal kemarin pemberitaan ya tentu saya sebagai seorang istri mendukung selalu ya mendukung suami dan perasaan itu membesarkan hati dia gitu dan saya pikir buat saya kalau berita-berita itulah udahlah itu berita apa itu saya nggak pernah mau pikirin dan saya yang jelas suami saya sayang sama saya cinta sama saya sama anak saya dia perhatian semuanya buat saya berdua anak saya ya udah buat apa lagi ngapain pikirin omongan orang mau begini begitu yang ngerasain tuh saya sama dia kan nggak ada urusan gitu. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan nama-nama terkenal lainnya. Tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Berikut ini tips dari Oppie Andaresta untuk kalian yang ingin membuat video klip tapi tidak cukup biaya. Pada suatu sore di bagian depan sebuah museum di Jakarta, Oppie Andaresta sedang membuat video klip untuk albumnya. Ini tentu bukan pengalaman baru baginya. Setiap albumnya keluar, ia membuat video klip. Tapi bukan tentang album yang hendak saya ceritakan kepada Anda, melainkan bagaimana Oppie menyingkap pembuatan video klip. Selalu aku mau terlibat dalam konsepnya gitu loh. Jadi kan pasti ada diskusinya gitu loh, konsepnya mau seperti apa gitu. Aku mau nampilin image seperti apa gitu kan. Oppie terlibat sejak awal mulai dari perencanaan video klipnya hingga proses akhir yakni editing. Tidak banyak penyanyi seperti Oppie karena membutuhkan visi gambar. Kita kan brainstorming ya, tukar pikiran. Wah tambahin, wah ini aja dikembangin lagi ide-idenya. Nah itu asik. Ide-ide artistik dibiarkan tumbuh dari setiap orang yang terlibat. Bahkan tanpa perencanaan pun, Oppie berani melakukan pembuatan video klip karena ia percaya ide kreatif akan selalu muncul dalam proses. Saya bikin video klip rumahku itu di Lombok. Itu nggak survei lokasi, kita konsepnya nggak terlalu mateng karena nggak ada survei kan. Terus bikinnya cuma bertiga, Jai, sutradara, Nyonyo Esa itu sebagai kameramen, terus gue gitu. Gila, kita bertiga tuh kayak berpetualang tapi bawa kamera gitu loh. Kameranya udah gitu kamera high-end lagi, yang handycam bukannya betacam. Gila, pokoknya budgetnya kalau nggak salah waktu itu 5 juta. Terus itu juga budgetnya dari saya. 5 juta udah termasuk tiket makan, tiket pesawat. Kita bener-bener bener gembel lah gitu loh. Jay waktu itu memang belum jadi sutradara ya. Jadi itu job pertamanya dia jadi sutradara. Terus kita dari Bali ke Lombok naik ferry. Kita backpacker, tidur di lantai. Wah, gila deh, pokoknya seru banget. Pemirsa, yang tidur di belakang Oppie Andaresta ini adalah tunawisma beneran. Tapi Oppie tidak pernah ambil pusing dengan derajat seseorang. Seperti dulu, ia bekerja sama dengan Dimas Jayadiningrat yang waktu itu belum punya karya.
Tapi Opi punya feeling, Dimas yang akrab dipanggil J ini bisa membuat video klip yang baik. Dan itu ternyata benar. Bahkan J sekarang termasuk sutradara klip papan atas. Lalu bagaimana dengan Opi? Ia masih...